Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Diriwayatkan oleh As-Samarkandi rahimahullah taala bahwasanya afdhalun nas man kana fihi khamsu khisal, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki 5 karakteristik. Maka yang pertama itu adalah ayyakuna ala ibadati rabbih muqbilah. Manusia tersebut harus memiliki akidah tauhid yang khalis, yang murni, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kesyirikan sama sekali. Dan senantiasa bagaimana manusia tersebut muqbilah, memperhatikan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di masa Ramadan ini Nabi SAW betul-betul memperhatikan terkait perkara kelurusan akidah dari orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi SAW selalu mengikat iman dengan ibadah. Kenapa? Karena apabila ibadah yang dibangun tanpa pondasi iman, tanpa pondasi akidah yang sahihah, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang salat tarawih imanan, harus didasarkan iman. Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa harus dilakukan di atas dasar iman, di atas dasar akidah yang sahihah tanpa ada kesyirikan. Kenapa? Karena orang-orang yang nanti melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, puasakah, salatkah, hajikah, selama masih ada butir-butir kesyirikan di dalam hatinya, di dalam akidahnya, maka tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan tentang hal ini, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura, bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan nanti di hari kiamat akan ditunjukkan amalan-amalan mereka yang telah mereka kerjakan. Faja'alnahu haba'an manthura, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan itu semua sebagai debu-debu yang berterbangan, tidak bernilai sama sekali. Sehingga karakteristik yang pertama itu adalah kesahihan akidah. Karakteristik yang kedua itu adalah ayyakuna naf'uhu lil khalqi dhahira, bahwa hendaknya manusia tersebut memiliki manfaat yang terasa bagi manusia-manusia di sekitarnya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Sehingga ketika kita berada di bulan Ramadan, maka tentunya kita ingin menjadikan ini adalah momen yang manfaat yang kita berikan itu bisa terasa kepada manusia di sekitar kita. Barang siapa yang profesinya itu adalah pengusaha, mungkin dia bisa berikan manfaat lewat sedekahnya. Barang siapa yang profesinya lain, mungkin dia bisa memberikan manfaat lewat kegiatan yang lain, lewat tenaganya, lewat pikirannya, lewat doa bahkan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Adapun yang ketiga, yaitu adalah ayyakunan nasu min syarrihi aminin, bahwa sesungguhnya karakteristik yang ketiga itu adalah orang-orang yang memiliki sebuah karakteristik yang orang lain itu aman dari ketamakannya. Karena kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tamak, dengan sifat tak pernah puas. Hanya panggilan keimananlah yang mampu meredam ketamakan tersebut. Makanya kata Rasul alaihi salatu wassalam bahwa laukana ibni Adam, sesungguhnya laukana ibni Adam, ibnu Adam, bani Adam, kita-kita ini wadiyan min mal min dhahab, mempunyai 2 bukit emas murni 24 karat, labtagha bitsalits, sungguh dia akan betul-betul mencari bukit yang ketiga. Sehingga 2 bukit emas itu enggak akan cukup bagi Bani Adam, dia akan selalu mencari yang ketiga, dapat yang ketiga akan mencari yang keempat. Hanya panggilan keimananlah yang mampu meredam sifat ketamakan tersebut. Akan tetapi tanpa rasa iman yang mampu meredam sifat ketamakan tersebut, maka dikhawatirkan maka ketamakan tersebut akan merugikan orang-orang sekitarnya. Ya mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar gitu yang korupsi 271 triliun, 271 atau 17, terserahlah apa itu. Itu bagaimana buah ketamakan yang membuahkan kerugian bagi orang lain. Maka orang yang paling afdol itu adalah orang yang ketika justru dia mampu meredam rasa ketamakannya. Dan ketika rasa ketamakannya itu muncul sekalipun, maka tidak ada orang-orang yang dirugikan dari rasa ketamakan tersebut. Karakteristik yang keempat itu adalah ayyakuna amma fi aidin nas aisa, orang yang selalu merasa puas dengan kepemilikannya sendiri, tanpa harus membanding-bandingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain.
tetangga punya apa, tetangga mau lebaran renovasi rumah apa enggak, ganti mobil apa enggak, punya ini apa enggak. Yang seperti ini tidak akan pernah puas, tidak akan pernah tercapai. Sehingga orang yang paling afdol itu adalah yang memiliki karakteristik qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa apa yang Allah Tabaraka wa taala telah rizkikan bagi kita itulah yang terbaik di dunia kita dan di akhirat kita. Maka barang siapa yang merasa ridha dan syukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia adalah orang yang bisa merasakan bahagia di dunia dan akhirat. Dan yang kelima itu adalah ayakuna lil mauti musta'idda, yaitu orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Karena kita semua ini akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya kita itu semua berada dalam perjalanan menuju Allah Tabaraka wa taala dan kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memiliki bekal yang cukup, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang membahagiakan dirinya sepanjang masa. Khalidina fiha. Maka inilah 5 karakteristik yang ketika kita berpikir ini adalah waktu yang tepat bagaimana kita bisa melatih diri kita di bulan Ramadan untuk bisa menumbuhkan 5 karakteristik tersebut. Kita kumpulkan semuanya ada pada diri kita, mulai dari akidah yang sahihah, mulai dari bagaimana kita enggak tamak kepada orang lain, mulai dari bagaimana kita mempersiapkan manfaat bagi orang lain, terasa bagi orang-orang sekitarnya, sampai bagaimana kita mengumpulkan bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga yang disampaikan pendek ini, singkat ini bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikan dan juga bagi antum semua yang mendengarkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.